Oke, halo semuanya. Balik lagi sama aku Rafli dan kita kembali lagi di segmen 1 Estimik Amik Tech Update. Oke, di segmen kita hari ini kita bakal bahas tentang teknologi lagi gitu ya teman-teman, yaitu tentang AGI atau Artificial General Intelligence. Dan kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh tentang lagi artinya kecerdasan umum buatan. Jadi ya ini agak mirip-mirip lah dengan si AI yang udah kita bahas di segmen-segmen sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi aku bakal jelasin lebih dulu ya mungkin tentang si AGI ini tuh apa gitu ya. Jadi AGI itu Artificial General Intelligence atau kecerdasan buatan yang dia tuh tingkatan kecerdasannya udah menyamai manusia. Jadi memang kayak dia tuh lebih tinggi dari AI gitu memang kayak gitu. Nah, dari sehingga kayak semua pekerjaan intelektual manusia ini katanya memang dapat digantikan oleh teknologi dari AGI. Dan bahkan nih ya, nilai komersialnya tuh bakalan akan sangat tinggi gitu di masa yang akan datang nanti. Jadi ini juga mempengaruhi kayak devisa dari pemberangkatan dan lain-lain. Nah, Indonesia kira-kira punya nggak sih peluang dalam pembuatan AGI ini? Katanya Indonesia tuh memiliki peluang untuk mengembangkan teknologi dari AGI dan mampu untuk mengkomersialkannya gitu. Sebab karena sampai saat ini sampai sekarang pun AGI ini tuh memang belum tercipta kayak gitu. Nih, katanya juga for your information gitu ya, dianggap lebih canggih dari AI karena kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan seperti manusia. Spesifikasinya tuh benar-benar more high dari AI kayak gitu. Nah, katanya keberadaan dari AGI ini sebenarnya kayaknya tuh udah diprediksi gitu oleh manusia-manusia dari dulu gitu. Kayak bahkan di beberapa film-film pun AGI ini tuh udah disinggung gitu kayak keberadaannya. Mungkin contohnya kayak dalam beberapa film sci-fi gitu ya, science fiction seperti kayak A Space Odyssey, terus ada The Matrix, terus juga ada The Terminator. Itu kan kalau misalkan kalian nonton filmnya gitu ya, ada bukan banyak ya, si tokoh filmnya tuh kan memang robot gitu ya. Dan bahkan kalau kalian nonton contoh kayak Terminator, robotnya tuh memang punya kemampuan dan kapabilitas yang melebihi dari manusianya itu sendiri. Makanya AGI ini tuh the next level of AI kayak gitu. Nah, namun ya maksud tuh saat ini AGI ini tuh hanya baru sekedar angan-angan gitu. Dan kita pun belum tahu gitu kapan pastinya si AGI ini tuh dapat bisa direalisasikan. Dalam cerita science fiction kan AGI ini tuh banyak digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan gitu ya, menakutkan, jadi sebuah villain. Tapi sebaliknya gitu, AGI juga bisa diceritakan sebagai sosok atau sebuah figur yang menyebarkan sisi positifnya, menciptakan masyarakat yang adil, bebas dari penderitaan dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini mayoritas ilmuwan yakin gitu kalau AGI ini tuh mungkin belum akan tercipta dalam waktu dekat gitu. Karena memang masih banyak misteri otak manusia yang belum terpecahkan. AGI ini juga tercipta jika manusia tuh sudah mampu memecahkan dan meniru seluruh kemampuan otaknya kayak gitu. Terus ada salah satu ilmuwan juga, dia ditanyakan gitu tentang AGI itu kapan gitu bisa direalisasikan. Nah, ada salah satu ahli robotik dari MIT, dia juga seorang co-founder dari iRobot, yaitu Ronnie Brooks, menjawab kalau AGI baru akan bisa direalisasikannya tuh mungkin sekitar di tahun 2300. Itu tuh masih kayak 2 abad lagi nggak sih dari tahun kita sekarang kan, maksudnya tuh tidak dalam jangka waktu yang dekat gitu. Dan juga Brock sendiri gitu ya percaya AGI itu bukanlah sesuatu yang memang belum bisa diciptakan dalam kurun waktu yang dekat, itulah kayak gitu. Nah, memang kan saat ini juga AGI itu masih dalam proses pengembangan, yang artinya memang belum ada gitu, memang belum tercipta. Nah, selain itu ada beberapa fungsi dari AGI ini. Yang pertama, fungsi dari AGI ini tuh 11-12 gitu ya sama AI. Dia juga bisa
menggantikan tugas-tugas mekanis dan teknis kayak menghitung, menulis, memasak, dan banyak hal. Itu kan memang udah bisa juga gitu ya dilakukan oleh AI. Tapi mungkin oleh AGI ini untuk sesuatu yang lebih kompleks gitu kayak memasak, kayaknya mungkin bisa aja gitu terrealisasi. Nah, yang kedua ada membantu meningkatkan produktivitas dan juga meringankan beban ekonomi. Kenapa? Karena AGI ini yaitu dapat mengerjakan tugasnya tuh lebih cepat dan juga lebih efisien. Makanya dia akan menurunkan beban ekonominya gitu. Terus yang selanjutnya ada membantu manusia untuk memecahkan masalah yang cukup rumit dengan kemampuannya yaitu mempelajari hal baru gitu. Nah, AGI ini tuh kenapa kita sebut dia lebih cerdas dari AI, yaitu karena dia tuh bisa mempelajari sesuatu hal baru di luar apa yang sudah diprogramkan. Beda dengan AI gitu ya. Makanya ini bakal helpful banget gitu untuk manusia. Terus yang terakhir ada pengembangan teknologi baru yang nantinya tuh bakal lebih pesat gitu. Sekarang aja udah terlihat gitu ya. Dengan kemunculan dari AI, banyak teknologi baru yang muncul dan juga lebih up gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya AGI kayaknya kedepannya teknologi bakal semakin berkembang pesat lagi. Nah, terus juga selain fungsi tadi ada sekarang tentang kelebihan dari AGI. Yang pertama tuh AGI mampu berpikir lebih efisien daripada manusia. Ya teman-teman, bayangkan gitu ya, ada sebuah teknologi buatan yang bahkan manusia yang buatnya aja yang maksudnya yang dibuat oleh manusianya tuh bisa lebih cerdas gitu dari manusia. Oh, gila. Terus yang kedua, AGI ini tuh digambarkan katanya dapat memahami perasaan manusia sehingga bisa menjadi partner kerja tuh. AGI itu bener-bener next level dari AI gitu. Dia bisa memahami perasaan manusia, bener-bener kayak human banget gitu ya. Terus yang terakhir, fungsi otomatisasinya dapat mempermudah sebagian besar pekerjaan manusia gitu. Jadi manusia nggak usah capek-capek lagi gitu ya dengan bantuan AGI ini tuh. Sekarang tuh ada contoh dari AGI. Nah, hingga kini memang AGI ini tuh belum terrealisasi gitu ya, belum ada contoh fisiknya seperti apa gitu. Tapi ini perkiraan gitu ya, kalau misalkan si AGI ini tuh udah tercipta gitu. Nah, ini tuh adalah beberapa kemampuan yang mungkin nantinya bakal dimiliki dari AGI. Nah, yang pertama, dia dapat menganalisir masalah dan mengaplikasikannya dalam berbagai kondisi gitu. Jadi dia tuh kayak bisa menganalisis masalah-masalahnya, terus juga nanti tuh dia bisa selesaikan gitu meskipun kondisinya akan jadi seperti apa gitu nantinya. Terus juga dia dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan pengalamannya ini tuh untuk merencanakan masa depan. Maksud tuh future plan itu tuh kan memang kita aja gitu sebagai manusia suka bingung gitu kayak rencana masa depan kita tuh bakal kayak gimana sih nantinya atau akan harus apa gitu ya. Tapi AGI ini tuh dapat membantu gitu kayak manusia-manusia gitu ya atau kita untuk merencanakan masa depan kita sendiri. Ini ngeri. Terus yang selanjutnya adalah mengadaptasi kondisi di sekitarnya untuk memecahkan masalah. Tentu gitu ya, pasti dengan kecerdasannya dari AGI ini, dia tuh pasti bakal bisa beradaptasi gitu dengan situasi atau kondisi apapun dalam memecahkan setiap masalah. Terus juga ada mencari alasan di balik tindakannya. Wah, ini tuh keren gitu ya, kayak ini bener-bener kayak manusia banget gitu. Setiap manusia kan kita punya alasan gitu di balik apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini tuh AGI ini tuh akan bisa melakukan hal seperti itu juga gitu. Dari setiap yang dia lakukan atau tindakan yang dia lakukan, dia pasti bakal punya alasannya tersendiri gitu. Kenapa dia bisa melakukan hal ini. Selanjutnya adalah menyelesaikan puzzle, game komputer, dan permainan catur gitu. Jadi kayak nanti kita player gitu ya, catur-catur untuk bermain catur kayaknya bakal bisa gitu untuk melawan AI gitu. Jadi kayak nggak harus gitu nyari lawan gitu yang sepadan biar ada yang bisa menandingi, tapi nanti AI-nya tuh dari AGI ini gitu ya akan bisa kayak gitu juga. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki perasaan dasar manusia dan kesadaran diri. Nah, ini tuh yang udah diprediksi gitu tadi dari beberapa film-film gitu kayak contohnya Terminator gitu ya kan, mereka udah punya perasaan mereka sendiri gitu ya, kayak perasaan dimana dia nantinya sedih atau apa nanti AGI ini tuh mungkin bakal seperti itu gitu loh. Terus yang selanjutnya
ini udah umum ya kayaknya gitu, menyelesaikan soal-soal matematika. Nah gitu, kayak AI sekarang pun sebenarnya udah bisa juga gitu ya, tapi mungkin untuk beberapa persoalan matematika yang cukup rumit dan sulit, sepertinya AGI ini tuh bakal lebih mampu gitu dalam menyelesaikannya. Terus yang terakhir, ini yang bahaya juga gitu ya kayaknya, menyadari bahwa dirinya tuh memiliki kebutuhan dan keinginan. Kalian pernah berpikir nggak sih gimana jika apa yang terjadi di film-film itu ya terjadi gitu, kayak dimana si AGI atau robot-robot ini tuh punya keinginan untuk menguasai dunia. Waduh, ini sulit banget nih ya, gimana ini nanti AGI. Nah kayak gitu, itu beberapa kelebihan atau kemampuan yang mungkin nantinya tuh bakal dimiliki dari AGI. Nah sekarang perbedaan dari artificial intelligence dan juga dari artificial general intelligence gitu. Apa sih bedanya gitu ya? Dari tadi kan kita udah bahas gitu ya, penjelasan, fungsi, kelebihan. Nah, sekarang adalah perbedaannya. Nah, AGI adalah pengembangan dari AI gitu ya. Jadi kayak next level dari AI ya AGI ini gitu. Maka akan ada beberapa perbedaan gitu yang jelas di antara keduanya. Perbedaan paling nyatanya adalah ya kemampuan berpikirnya gitu. Karena kan kita tahu AI itu hanya dapat melakukan hal-hal yang memang sudah diprogramkan ke dalamnya. Tapi AGI ini, ya dia bisa belajar untuk mengembangkan kemampuannya dia sendiri gitu. Yang memang udah selevel dengan manusia gitu. Kayak manusia selayaknya gitu AGI ini. Nah AI juga memang untuk sekarang gitu tidak dapat menyelesaikan masalahnya tuh sendiri gitu, masih ada keterbatasan lah gitu dari AI ini. Contohnya nih, kalau untuk AI, robot membuat kopi ya kan, robot membuat kopi yang dikendalikan oleh AI gitu hanya dapat membuat kopi yang sesuai program gitu, kayak takaran dari kopinya, takaran airnya, ngestimnya dan lain-lain kan itu AI belum mampu gitu untuk menyelesaikannya gitu. Nah ketika bahan pembuat kopi ini tuh sudah dipindahkan gitu, misalkan kayak cangkirnya atau gimana, ya itu bakal jadi kayak sebuah error gitu nantinya. Nah robot tidak dapat mengerjakan fungsinya kayak gitu. Nah sementara dari si AGI ini, ya dia dapat menganalisis gitu sebuah masalah untuk mencari solusinya kayak gimana. Ya mungkin nanti dari AGI ini tuh kayak dia menyelesaikan masalah yang kopi tadi, ya dia akan berpikir gitu kayak, oh ini pasti bakal terjadi mistake gitu ya, tapi gimana sih? Nah nanti dia bakal mencari solusinya sendiri. Perbedaan lainnya juga adalah AI gitu ya tidak dapat dilengkapi dengan perasaan dan juga emosi. Nah sementara dari AGI gitu ya, tadi kan udah ada gitu ya penjelasan tentang kelebihannya, ya dia pastinya punya gitu. Nah, salah satu model kecerdasan berbasis konsep atau CBIM, kalau dalam bahasa Inggris sebutannya itu adalah Concept Based Intelligence Model, yang ini tuh dapat digunakan untuk menciptakan dari AGI gitu. Kenapa? Karena katanya mereka bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan juga masuk akal gitu. Jadi model ini tuh menggunakan pendekatan berdasarkan cara kerja otak manusia. Bukan hanya dari segi struktural otak, melainkan juga pembelajaran dan perkembangannya tuh secara evolusi, secara teori. Katanya model ini juga masuk akal gitu. Jadi masalah-masalah utama dalam menciptakan AGI. Namun model ini tuh katanya hanya terbukti benar setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut nantinya. Karena kompleksibilitas dalam tingkat detail, perkiraan waktu itu memerlukan 10 tahun untuk menyelesaikan dari pengembangan si IMB ini gitu. Nah, AGI katanya juga bisa dimanfaatkan gitu nanti kedepannya untuk mencerdaskan sebuah kehidupan bangsa, kemajuan atau mengalami percepatan di segala bidang gitu, termasuk di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, sains dan lain-lainnya. Sehingga Indonesia ini ya dengan adanya AGI akan ada kemungkinan gitu Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, menurut Geoffrey Hinton dan juga Dennis Hassabis, mereka tuh percaya gitu kalau teknologi AGI ini tuh masih jauh dari jangkauan manusia. Hinton merupakan seorang kognitif psikologis dan computer science gitu ya sejak 2013, dan dia juga membagi waktunya untuk bekerja di Google dan di University of Toronto. Sementara Hassabis adalah seorang CEO dari DeepMind Technologies. Nah, katanya meskipun
AGI memiliki potensi besar untuk mengubah bisnis manusia, penting gitu untuk mempertimbangkan tantangan dan risikonya ke depannya. AGI juga gitu kan belum terkendali atau tidak terkelola dengan baik, ini tuh dapat menimbulkan banyak resiko, salah satunya dari etika, keamanan, dan bahkan pelonjakan pengangguran ke depannya. Oleh karena itu, penggunaan AGI dalam bisnis itu perlu diatur dengan kebijakan yang sesuai dan diperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oke. Nah, menurut kalian, kira-kira apakah AGI bakal tercipta dalam waktu dekat gitu ya? Karena katanya gitu ya, secara riset masih 2 abad lagi. Tapi kalau melihat dari perkembangan AI zaman sekarang, sepertinya AGI akan cepat berkembang gitu. Mungkin dalam beberapa tahun. Nah, kalau kalian punya opini masing-masing, coba kalian kasih komentar di bawah tentang pertanyaan yang aku tadi sebutkan tadi. Kalau gitu, aku Rafli, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa juga buat share, komen, dan juga like video ini. Kalau gitu, aku Rafli, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.